Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang instalasi dan servis. Di sini ada 4 pelajaran pertama dalam unit ini menjelaskan prinsip dasar kerja instrumen, jaminan tekanan, pengukuran dan bagaimana tekanan. Pelajaran ini membawa instrumen tekanan ke dalam instalasi untuk pemasangan dan servis Anda. Anda akan membaca tentang berbagai prosedur pemasangan, pemeliharaan, dan pemecahan masalah dan perbaikan. Yang pertama ada komponen pemancar tekanan. Dalam pemancar tekanan lengkap, elemen penginderaan tekanan memproses tekanan proses dan prosedur, menghasilkan sinyal pneumatik atau listrik standar yang digunakan oleh perangkat lain dalam sistem kombinasi. Elemen penginderaan tekanan dan transducer adalah transmitter tekanan. Kemungkinan komponen ketiga adalah antarmuka untuk pemancar pintar. Beberapa pemancar sekarang berbasis mikroprosesor dan menyertakan fitur komunikasi berbasis digit. Dua teratas meningkatkan tekanan putar, tekanan statis, ditambah tekanan yang disebabkan oleh gerak fluida. 507 segel diafragma. Segel diafragma mengisolasi cairan di dalam instrumen tekanan dari cairan proses untuk mencegah pengotoran instrumen oleh cairan proses yang korosif atau kotor. Segel ini hanya terdiri dari diafragma fleksibel dan memisahkan dua cairan itu harus tetap cukup fleksibel sehingga tidak mengubah pembacaan tekanan. Selanjutnya peredam denyut atau snubber. Dalam beberapa proses, tekanan meningkatkan dan menurun dengan cepat dan terus-menerus. Osilasi ini membuat hampir mustahil untuk mengetahui apakah tekanan rata-rata berubah. Osilasi juga dapat menyebabkan kelelahan logam di dalam elemen tekanan sehingga memperpendek umurnya. Selanjutnya, peredam denyut. Snubber ini menyaring efek perubahan tekanan yang cepat. Perangkat ini terdiri dari plat dengan lubang kecil yang dibor. Ujung pipa yang melebar ke bagian yang berpasangan. Jika Anda berhati-hati, Anda dapat membongkar fitting ini dan memasangnya kembali berkali-kali tanpa menimbulkan kebocoran. Itu juga menahan getaran dengan cukup baik. Selanjutnya, pemasangan kompresi. Pembuatan denda ini tidak memerlukan alat khusus. Anda cukup menyelipkan sebuah cincin atau selongsong atau ferrule di ujung pipa, menguncangkan konektor berulir, akan menekan cincin di sekitaran pipa, memaksanya menempel pada bagian yang berpasangan. Fitting ini tidak sekencang fitting melebar dan juga tidak tahan terhadap getaran. Selanjutnya pemasangan pipa. Benang pipa normal meruncing, artinya ke dalam benang jantan menjadi lebih dangkal saat Anda menjauh dari ujung pipa. Saat Anda mengencangkan fitting ini, benang dangkal membentuk segel rapat dengan benang betina. Fitting jenis ini tahan bocor pada tekanan tinggi. Nah, untuk meningkatkan ketahanan kebocorannya, Anda dapat menggunakan senyawa esos. Kamu mungkin alkowar, kamu harus memperbaiki ventilasi dan Peterpelli perencangan ping selesai. Jika tekanan lebih besar daripada tekanan yang pasti jauh pada elemen dimensi, pastikan bahwa elemen utama dipasang sesuai dengan rekomendasi manual. Biasanya panjang pipa lurus ditentukan pada aliran hulu dan aliran dari elemen utama, dan lokasi untuk keran tekanan dapat disarankan juga meskipun tidak jelas. Plat lubang mempunyai bagian depan dan poki yang pasti. Nah, saat memasang pemancar AP, sebaiknya buat sambungan tekanan rendah atau LP dan tekanan tinggi HP ke proses melalui pengaturan manifold. Nah, kualifikasinya itu gaminan radiatif dengan reuni X plus tidak ada selama 24 jam pada 100%. RR humidity, effort odor, dan
pressure wall RT terpasang, instalasi dan layanan. HP. Jika fluorida dalam pipa instrumen berupa gas, cairan harus dijauhkan dari saluran tersebut untuk melakukannya. Ikuti kebalikan dari saran di atas. Artinya, pasang instrumen di atas keran tekanan dan kalop garis ke atas menuju instrumen. Jika Anda tidak dapat memasang garis vertikal, cairan apapun yang masuk ke pipa instrumen akan mengalir ke bawah dan kembali ke proses. Nah, terkadang Anda tidak dapat memasang instrumen dengan benar. Untuk menghindari masalah gas atau cairan yang terperangkap, maka Anda harus memasang katup ventilasi pada jalur penginderaan. Pada saluran berisi cairan, pasangan katup ventilasi di titik tertinggi tempat berkumpulnya gelembung gas. Pada saluran gas, posisi katup ventilasi pada titik terendah tempat berkumpulnya cairan. Jika fluida proses berupa uap, maka uap tersebut dapat mengembun di jalur instrumen atau di reservoir khusus. Perlu lakukan uap kental seperti halnya cairan lainnya. Nah, selanjutnya, fleksibilitas perubahan suhu menyebabkan pipa mengembang dan menyusut. Perubahan seperti ini sering terjadi pada garis instrumen selama blowdown. Sebelum blowdown, fluida pada saluran instrumen mungkin jauh lebih dingin atau lebih hangat dibandingkan fluida dan pipa atau wadah proses karena fluida pada pipa instrumen tidak mengalir. Nah, selama blowdown, fluida dari wadah proses mengalir melalui pipa instrumen yang secara tiba-tiba berubah sesuai suhu fluida proses. Perubahan ini mungkin cukup besar, menyebabkan perluasan atau kontraksi pipa yang cukup besar. Nah, getaran yang berlebihan menyebabkan kelelahan yang cukup besar pada pipa logam, yang akhirnya menyebabkan pipa pecah. Untuk menghindari getaran yang berlebihan, Anda harus menopang pipa instrumen. Dukungan juga diperlukan untuk mencegah kendor pada kerusakan yang tidak disengaja pada pipa. Pastikan untuk memungkinkan terjadinya ekspansi dan kontak termal. Suhu. Pembekuan merupakan potensi bahaya mengalir pada pipa instrumen yang melewati ruang dingin. Jika fluida dalam saluran instrumen membeku, saluran tersebut tidak dapat meneruskan perubahan tekanan ke instrumen. Untuk menjaga agar saluran instrumen tidak membeku, Anda dapat melilitkan kabel pemanas listrik di sekeliling saluran atau melewatkan uap bertekanan rendah melalui tabung tipis yang melilit saluran. Metode lainnya adalah dengan meniupkan udara panas melalui saluran untuk menjaga saluran tetap hangat atau menggunakan pemanas katalik atau pengering udara untuk menjaga suhu udara sekitar. Nah, jika instrumen tekanan adalah pemancar, langkah terakhir adalah menyambungkan kabel listrik. Pemancar 4 kabel memerlukan 2 jenis kabel. Ada kabel daya yang menyediakan daya listrik untuk mengoperasikan transducer di instrumen, dan pengkabelan sinyal membawa sinyal keluar dari transducer ke elemen kontrol lainnya. Nah, pemancar 2 kabel membawa daya dan sinyal pada 2 kabel yang sama hanya dihubungkan ke instrumen penerima. Pengkabelan listrik harus sesuai dengan kode listrik nasional atau NEC. Nah, kabel sinyal dipasang sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Anda biasanya memasang sinyal dan kabel daya di saluran terpisah sehingga kabel daya tidak dapat menimbulkan sinyal palsu pada kabel sinyal. Nah, hal yang terpenting juga itu ada pembumian. Setiap sistem kelistrikan harus dihubungkan ke ground untuk melindungi dari sengatan listrik, kerusakan instrumen, dan sambaran petir. Sistem grounding terdiri dari serangkaian batang yang ditancapkan ke dalam bumi atau sistem grid untuk dihubungkan ke chart yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada sinyal keluaran, penyesuaian nol atau memindahkan seluruh kurva ke atas dan ke bawah tekanan yang diterapkan, pembersihan dan pelumasan. Instrumen dengan sambungan mekanis mengalami keausan dan ketidaksejajaran. Selain itu, kotoran dapat menempel pada sambungan sehingga menyebabkan mekanisme macet. Pemeriksaan keterkaitan secara berkala akan menunjukkan adanya masalah sebelum masalah tersebut cukup serius sehingga mengganggu pengoperasian. Hubungan mekanis harus beroperasi dengan lancar. Jika Anda melihat bahwa perbaikan atau penyetelan tidak diperlukan, Anda hanya perlu
membersihkan dan melumasi instrumen sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Nah, selanjutnya ada kalibrasi. Anda mengetahui bahwa kalibrasi instrumen tekanan adalah proses menyesuaikan sinyal keluaran instrumen agar sesuai dengan tekanan masukannya atau rentang tekanan yang diketahui. Semua instrumen menyimpan dari pengaturan terakhirnya. Hal ini karena pegas merenggang, kompresor